Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, menjalankan semua aktivitas dengan sebaik mungkin, dan tak lupa untuk berusaha selalu meningkatkan amalan ibadah dimanapun kita berada. Semoga dengan amalan ibadah kita tadi bisa membawa keberkahan kepada hidup kita, sehingga kita bisa menjalani hidup kita dengan dipermudah dari segala kesulitan dan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Amin, amin ya Rabbal alamin. Di video ini nanti saya akan membagikan beberapa tips yang mana tips ini nanti membuat seseorang betah di pondok. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya pada tahun ajaran baru seperti sekarang ini biasanya dimulai pada bulan Juli. Nah, di situ banyak dari anak-anak kita ataupun saudara kita yang memondokkan anaknya atau mencari ilmu di sebuah pesantren. Nah, di situ banyak sekali keadaan dan kejadian-kejadian yang mana itu tidak sesuai yang dia inginkan. Nah, di sini nanti saya akan memberikan beberapa tips yang mana tips ini nanti bisa membuat mereka itu bisa kerasan atau bisa betah di pondok. Karena di awal tahun ajaran baru itu banyak sekali adaptasi yang harus dia lakukan. Mulai dari teman baru, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Apalagi ketika di rumahnya itu dia sebagai anak yang paling tersayang. Pasti di situ dia secara tidak langsung dimanja oleh orang tuanya. Minta ini, itu. Kemudian ketika dia di pondok, pasti ada perubahan yang sangat drastis. Karena di pondok ini nanti dia harus mandiri, dia harus berbuat sendiri, melakukan sesuatu. Di situ ada sebab akibat. Jadi ketika dia itu melakukan sebuah kesalahan, pasti ada yang namanya punishment ataupun hukuman. Kalau di rumah, hukumannya dari orang tua ya seperti itu. Paling juga dimarahin, sangunya dikurangin gitu. Tapi kalau di pondok dia harus beradaptasi dengan kakak kelas, dengan aturan-aturan yang baru yang itu jauh sekali dari kehidupannya, maka anak di sini butuh penyesuaian yang sangat berat sekali bagi mereka. Maka tak jarang dari mereka itu yang sering dia minta pulang, dia tidak kerasan, dia nangis aja seperti itu. Nah, ini nanti saya akan kasih 9 tips agar kalian semuanya bisa betah di pondok. Apa aja itu tipsnya? Tips yang pertama adalah kalian jangan suka menyendiri. Ketika kalian itu berada dalam sebuah pesantren ataupun pondok, entah itu pondok salaf ataupun pondok modern, janganlah kalian itu suka menyendiri. Kenapa seperti itu? Karena ketika kalian itu selalu menyendiri, maka kalian akan selalu teringat dengan keadaan keluarga kalian, teringat dengan orang tua, teringat sama teman, teringat sama saudara. Oh, saya biasanya kalau jam segini main game. Oh, saya biasanya kalau jam segini sama orang tua dikasih makanan ini itu. Tapi ketika kalian di pondok, maka kalian akan merubah semuanya. Nah, disinilah yang paling penting bagi kalian. Satu, jangan suka menyendiri. Karena dengan kalian menyendiri itu nanti kalian akan mengingat kembali apa yang kalian lakukan sebelumnya. Mengingat kembali dari keluarganya, mengingat saudaranya, apa yang dia lakukan. Nah, itu nanti membuat kalian tidak betah di pondok. Itu adalah tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua adalah banyaklah cari teman. Nah, di sini ketika kalian itu mendalami ataupun ketika kalian itu memasuki dalam sebuah pesantren, di situ adalah teman kalian. Teman itu sebagai saudara kalian, bisa juga sebagai orang tua kalian. Ketika kalian itu memiliki sebuah kesulitan, maka disitulah teman yang ada di dekat kalian. Maka kalian jangan sungkan-sungkan untuk mencari teman. Jadi dimanapun kamu berada, cobalah dekati orang itu, cobalah dekati teman kalian, dan ajaklah ngobrol, ajaklah perkenalan, yang akhirnya nanti kalian bisa menjadi sahabat dekat.
Nah, ketika kalian itu sudah memiliki sahabat yang banyak sekali, maka kesulitan yang kamu dapatkan, kesulitan yang kamu terima, itu nanti akan dipecahkan oleh teman-teman kalian, akan dibantu oleh teman-teman kalian. Maka ini juga sangat penting bagi kalian untuk mencari teman sebanyak mungkin. Dan satu lagi, jangan sampai kalian pilih-pilih teman. Umpamanya kalian dari keluarga anak orang kaya gitu ya. Oh, saya nggak mau berteman dengan dia tidak selevel saya, umpamanya kayak gitu. Dia dari keluarga yang ekonominya rendah. Nah, kalian jangan pilih-pilih seperti itu. Belum tentu yang teman kalian anggap itu adalah baik, belum tentu itu adalah baik. Maka jangan pilih-pilih teman, carilah teman sebanyak mungkin. Ketika kalian punya teman sebanyak mungkin, maka semua permasalahan yang kalian hadapi, semua problema yang kamu terima, insya Allah akan dibantu dan akan dipecahkan oleh teman-teman kalian. Tentunya teman itu nggak akan membuat kalian sedih, tetapi mereka akan membantu semua kesulitan dan semua problem yang kalian hadapi. Tips yang ketiga adalah dekatkan kalian dengan guru kalian. Nah, tadi selain kalian dekat dengan teman, selain kalian mencari teman, maka di sini kalian seharusnya mendekatkan dengan guru. Dekatkan diri kalian dengan guru. Kenapa seperti itu? Karena ketika kalian di pondok itu pasti jauh dengan orang tua. Maka disinilah guru adalah sebagai orang tua kalian. Ketika kalian itu memiliki sebuah permasalahan, entah itu punya masalah dengan teman, dengan barang yang kalian miliki, dengan kegiatan kalian, cobalah dekat dengan guru. Kalian curhat, kalian sharing dengan guru. Ya Allah Pak, Bu, seperti ini saya memiliki masalah seperti ini. Kalian curhat gak apa-apa. Nah, dengan seperti itu kalian nanti akan merasa betah. Jadi kalian punya orang tua gitu. Gak hanya orang tua di rumah aja, tapi di pondok itu atau di pesantren itu orang tua kalian adalah guru atau ustadz-ustadz yang mengajar kalian. Maka di situ selain kalian mendapatkan berkah dari ustadz atau guru yang mengajar kalian, kalian juga merasa nyaman karena memiliki orang tua di pondok pesantren tersebut. Tips yang keempat adalah mengikuti kegiatan yang positif. Jadi ketika kalian nanti sudah memasuki di dunia pondok pesantren, ikutilah semua kegiatan yang positif, yang mana itu bisa menunjang kegiatan kalian, menunjang prestasi kalian. Tapi di sini ketika kalian itu tidak mengikuti kegiatan yang positif dan selalu merenung, menyendiri, nah itu nanti membuat kalian selalu ingat dengan keadaan rumah. Maka apapun kegiatan yang positif silahkan diikuti. Umpamanya ketika sore hari ada kegiatan pertandingan sepak bola atau olahraganya, di situ ada permainan sepak bola, ikuti aja. Di situ ada kegiatan tulis menulis, ada kegiatan kaligrafi, ikuti aja semuanya untuk kegiatan positif silahkan diikuti. Selain itu mengasah bakat minat kalian, di situ nanti kalian juga nggak kepikiran dengan keadaan rumah kalian. Jadi kalian tidak mengingat lagi orang tua, tidak mengingat lagi game-game yang ada di rumah, tapi kalian gunakan waktu kalian itu dengan kegiatan yang positif. Insya Allah nanti kalian akan betah di pondok pesantren. Tips yang kelima adalah menghemat pengeluaran. Ketika nanti kalian ada di pondok, kalian biasanya di rumah jajan satu hari umpamanya 10.000, 20.000. Tapi ketika kalian di pondok, usahakanlah untuk menghemat pengeluaran. Kenapa seperti itu? Karena kalian di pondok jauh dari orang tua, jauh dari saudara, yang mana di situ wajib bagi kalian untuk hidup mandiri. Nggak mungkin kan ketika di pondok kalian minta bantuan sama teman, oh temanku, umpamanya oh sahabatku, ini saya kehabisan uang, saya pinjam. Boleh pinjam 1 kali 2 kali, tetapi kalau pinjam terus-terusan kan nggak mungkin kan. Maka di sini kalian sehemat mungkin, jangan sampai kalian itu mengeluarkan pengeluaran yang mana pengeluaran itu bukan hal yang wajib bagi kalian. Umpamanya hal-hal yang tidak berguna, kalian beli mainan, kalian beli komik, kalian beli ini, beli itu semuanya tidak berguna, atau itu hanyalah untuk kesenangan kalian aja. Tapi ketika nanti kalian membutuhkan uang, nah uang kalian itu kan sudah habis.
maka kalian akan kebingungan. Karena di sini kalian dituntut untuk menjadi hidup mandiri, maka usahakanlah kalian menggunakan uang dengan sehemat mungkin. Jadi ketika nanti suatu saat nanti kalian itu memerlukan uang, kalian punya sudah memiliki banyak tabungan. Itu maksudnya. Tips yang keenam adalah memperbarui niat. Ketika nanti kalian sudah memasuki pondok pesantren, jangan lupa niatnya lagi ditata lagi dengan sekuat tenaga. Niat saya mencari ilmu, niat saya ingin menambah pengetahuan saya, niat saya ingin menjadi orang yang mandiri, niat saya ingin bla bla bla. Jadi tatalah niat kalian. Jangan lupa untuk berniat bahwasanya mencari ilmu itu adalah sebuah kewajiban, mendekatkan diri kepada Allah, memenuhi perintah Allah untuk mencari ilmu. Jadi perbarui niat kalian. Jangan sampai ketika kalian nanti di pondok pesantren niatnya hanya saya biar tidak dimarahi orang tua umpamanya. Ketika kalian di rumah selalu ditekan sama orang tua, dikangkang, nggak boleh keluar, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Udahlah, ini pelampiasan saya di pondok, mumpung nggak ada orang tua, saya tak kesana kesini, saya tak nakal. Jangan seperti itu. Tapi perbaharuilah niat kalian dengan setulus mungkin, dengan seikhlas mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga untuk menambah ilmu pengetahuan kalian dan melaksanakan kewajiban untuk menuntut ilmu. Insya Allah dengan memperbarui niat kalian, Allah akan meridhoi, orang tua akan meridhoi, dan nanti bonusnya adalah kesuksesan menanti bagi Anda. Kemudian tips yang ketujuh adalah berakhlak baik. Nanti ketika kalian itu sudah masuk di dalam dunia pesantren ataupun ketika kalian itu sudah terjun di pondok, jangan lupa untuk selalu berakhlak baik kepada siapapun. Kenapa seperti ini? Dengan kalian itu berakhlak baik kepada siapapun, orang lain pun juga akan berakhlak baik kepada kalian. Karena apa? Di dunia ini sistemnya adalah ada sebab akibat. Ketika penyebabnya kalian itu nakal sama teman kalian, akibatnya teman kalian gak akan menemani kalian. Maka di sini berakhlak baik kepada teman itu adalah sangat dianjurkan. Kita nggak bisa ya menjadi orang yang paling the best gitu. Tapi yang penting di sini kita berusaha menjadi orang yang baik. Berusaha untuk selalu menolong orang lain, berusaha untuk selalu dan tidak iri dendam kepada orang lain, berusaha untuk memaafkan semua kesalahan orang lain, berusaha memperbaiki hubungan dengan teman. Insya Allah di situ nanti kalian banyak punya teman, kemudian kalian nanti juga merasa nyaman di pondok pesantren tersebut karena tidak ada musuh satupun. Tips yang ke-8 adalah meminta keridhaan orang tua. Ketika kalian mau berangkat, jangan lupa untuk meminta keridhaan orang tua. Insya Allah ketika kita itu meminta keridhaan orang tua di situ akan meridhoi kita. Kita juga akan bersungguh-sungguh berada di pondok pesantren dengan menjalankan semua peraturan, ibadah ditingkatkan, belajar ditingkatkan. Orang tua pun pasti akan meridhoi. Dan ketika kita itu mendapatkan ridho dari orang tua, insya Allah apapun, kegiatan apapun kita akan dipermudah oleh Allah dan insya Allah kesuksesan akan datang kepada kita. Jadi jangan lupa meminta keridhaan orang tua mulai dari berangkat, di tengah perjalanan sampai pulang. Jangan lupa untuk meminta keridhaan orang tua. Terlebih lagi ketika kalian berdoa ya. Ketika kalian berdoa, usahakanlah mendoakan orang tua, meminta keridhaan orang tua. Di situ dibarengi dengan Al-Fatihah, dibarengi dengan membaca surat Yasin, surat apalagi yang lainnya dari surat Al-Quran tersebut. Insya Allah dengan begitu keridhaan orang tua itu akan semakin bertambah sehingga kita bisa menjalankan semuanya dengan keadaan yang sangat memuaskan dan dipermudah oleh Allah. Dan tips yang terakhir yang ke-9 adalah beribadah dan berdoa. Jangan lupa ketika kalian berada di pondok, kalian jangan melupakan yang namanya ibadah dan berdoa.
Kedua hal ini adalah sangat penting bagi kalian. Ketika kalian menjauhkan diri dari Allah, maka Allah di situ juga akan memberikan beberapa cobaan ujian. Tapi ketika kita itu mendekatkan diri kepada Allah, beribadah, berdoa kepada Allah, insya Allah semua permasalahan itu akan ditolong oleh Allah. Karena di situ kalian adalah hidupnya mandiri, hidupnya sendiri tanpa ada bantuan orang lain, tanpa ada bantuan orang tua, kalian jauh dari semuanya. Maka di sini kalau emang tidak ada peran dari Allah, tidak ada pertolongan dari Allah, maka kalian nanti juga akan kesulitan. Maka di sini usahakanlah untuk memperbarui niat beribadah dan berdoa kepada Allah, selalu memohon semoga Allah berikan yang terbaik bagi kalian dan semoga kalian bisa kerasan di pondok tersebut dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, itu tadi ada 9 tips agar kita kerasan mondok, yang mana ini nanti bisa membantu bagi saudara kita, anak-anak kita, dan orang lain yang akan menitipkan anaknya di pondok pesantren. Semoga beliau-beliau semuanya ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak mereka itu diberikan kerasan di pondok, menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan semoga Allah selalu menolong dan membimbing anak didik kita agar mereka tercapai apa yang Dia inginkan. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.